Yo, are you calling my name? Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film horor yang berjudul Countdown yang rilis pada tahun 2019 lalu. Bercerita tentang sebuah aplikasi yang bisa menghitung mundur umur seseorang. Seorang perawat yang penasaran ikut mengunduhnya dan lewat aplikasi tersebut dia mengetahui bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dengan waktu yang terus berjalan dan hadirnya sosok misterius, perawat ini mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya dari waktu yang terus berjalan yang sudah ditetapkan tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Di sebuah pesta, sekelompok remaja tidak sengaja menemukan sebuah aplikasi aneh yang bernama Countdown, di mana aplikasi tersebut bisa memprediksi sisa umur seseorang. Mereka pun mengunduhnya untuk bersenang-senang. Is this it? Lewat aplikasi, mereka melihat umur mereka masih tersisa puluhan tahun. Courtney diyakinkan oleh teman-temannya untuk ikut mengunduhnya. Setelah selesai mengunduh, dia kaget karena dikatakan dia hanya punya waktu 3 jam untuk hidup. Drink up, Court. You lost. Karena khawatir dengan apa yang aplikasi tadi katakan, Courtney menghindari naik mobil bersama pacarnya yang mabuk. Dia memutuskan berjalan kaki untuk pulang. Setelah Evan pergi, Courtney menerima pemberitahuan yang mengatakan kalau dia telah melanggar kesepakatan pengguna. Meski takut, dia kembali berjalan dan sambil mengawasi sekitarnya. Setelah sampai di rumah, dia diserang oleh entitas yang tidak terlihat dan tewas saat pengatur waktunya mencapai 0. Pada saat yang sama, Evan mengalami kecelakaan dan sebatang pohon menembus tempat Courtney seharusnya duduk. Beralih pada Queen Harris, seorang perawat magang yang bekerja di rumah sakit tempat Evan dirawat. Queen melihat makanan Evan belum tersentuh yang membuatnya pergi mencarinya di bagian tertutup rumah sakit. Evan meminta waktu 1 menit untuk berada di sana. Dia lalu bercerita tentang sebuah aplikasi yang memberitahukan kapan penggunanya meninggal. Evan juga menceritakan tentang Courtney dan kecurigaannya terhadap aplikasi tersebut. Evan mengungkapkan bahwa dia juga mengunduhnya dan menyatakan bahwa dia akan meninggal pada saat menjalani operasi. Your minute's up. Setelah membawa Evan pergi dari sana, Queen mendapat kejutan selamat dari temannya atas kelulusannya menjadi perawat. Di sini dia melihat teman-temannya mengunduh aplikasi yang Evan katakan tadi, dan umur mereka masih tersisa puluhan tahun. Karena penasaran, Queen ikut mengunduhnya. Dia kaget melihat waktunya hanya tersisa kurang dari 3 hari. Karena membutuhkan sebuah dokumen, Queen mengunjungi rumahnya untuk mengambilnya. Dan tidak sengaja bertemu dengan adik perempuannya, Jordan. Mereka memiliki hubungan yang kurang baik setelah kematian sang ibu. Ayahnya yang terbangun menyarankan untuk pergi bersama ke makam ibunya pada akhir pekan. Alright. Hi, Dad. Yeah, I love you, sweetie. Love you. Keesokan harinya, Evan yang benar-benar takut melewatkan operasinya. Dia mendapat pesan seperti yang diterima pacarnya sebelumnya, bahwa dia telah melanggar kesepakatan pengguna. Saat ingin kabur, Evan melihat sosok hitam di belakangnya melalui cermin. Dia pun bergegas bersembunyi di tangga. Namun lampu tiba-tiba saja padam. Di sana dia juga melihat Courtney dengan wajah yang menyeramkan. Sosok itu menyerang dan menghabisinya. Queen kaget mendengar kabar kematian Evan. Dia bergegas ke kamar Evan untuk mencari ponselnya dan melihat aplikasi kondom milik pria tersebut. Dia membatalkan rencananya dengan Jordan dan sang ayah. Queen lalu mendapat pesan bahwa dia telah melanggar kesepakatan pengguna. Tidak hanya itu, Queen juga mendapat gangguan sosok hitam yang menyeramkan. Sorry. Dr. Sullivan mengagetkannya. Dia menyuruh Queen memeriksa infus seorang pasien. Namun karena khawatir dengan sisa waktu yang aplikasi katakan, Queen melampiaskan sedikit kekesalannya. Dr. Sullivan menenangkannya dan mengambil kesempatan itu untuk melecehkannya. Queen berusaha melepaskan pelukan dokter tersebut dan pergi dari sana. Queen mendatangi perawat Amy untuk bicara, namun Dr. Sullivan memanggil Amy dan menyuruhnya bergegas. Where's Amy? No, please. Di rumah, Queen meneliti tentang aplikasi tersebut. Di sini dia mengetahui kematian Courtney dan hal serupa telah terjadi pada pengguna aplikasi lain. Meski begitu, banyak yang menganggap kalau itu hanya sebuah berita palsu. Dia lalu dikejutkan oleh bayangan Evan. Queen bergegas pergi dari sana dan tidur di dalam mobil. Paginya Jordan melihatnya.
Sang adik mengetahui tentang aplikasi yang mengatakan kalau Queen hanya punya waktu 1 hari. Waktu terus berjalan membuatnya semakin panik. Queen akhirnya memutuskan membeli ponsel baru. Namun belum juga keluar dari tempat pembelian, dia kembali melihat aplikasi kondom telah terpasang sendiri di ponsel baru tersebut. What the hell is this? This app. Why is it on there? Saat pulang, dia melihat sosok misterius berada di belakang mobilnya dan menyerangnya. Queen pun tidak sengaja menabrak mobil yang ada di belakangnya. Di sini dia bertemu dengan Matt. Pria ini membantunya lolos dari amukan pemilik mobil yang dia tabrak. Matt memperlihatkan aplikasi kondonnya yang menyatakan bahwa dia akan mati beberapa jam sebelum Queen. Mereka curiga kalau sesuatu dalam perjanjian pengguna dapat membantu mereka. Matt meminta seseorang di bar mengunduh aplikasi tersebut agar mereka bisa melihat persyaratan yang sebelumnya mereka lewatkan. Wait. Are you crazy? Salah satu persyaratan menyuruh mereka menerima takdir. Jika pengguna berusaha mengubahnya akan berujung pada pelanggaran kesepakatan. Mereka menyadari bahwa mereka telah membatalkan sebuah rencana. Perjalanan Matt naik kereta api dan Queen bersama keluarganya yang akan mengakibatkan kematian mereka. Saat Queen dan Matt berusaha menganalisa waktu kematian mereka, Gary mengunduh aplikasi tersebut dan melihat waktu hidupnya masih tersisa 39 tahun. Mereka tidak percaya pemabuk sepertinya bisa hidup jauh lebih lama dari mereka. Figures. I love this app. Pasangan ini lalu menuju rumah sakit untuk mendapatkan bantuan dari pendeta yang ada di sana. Queen menjelaskan apa yang terjadi, namun pendeta menyuruh mereka menemui kenalannya yang lebih tahu tentang hal tersebut. Might be a little better. Sementara Matt melihat kaki anak kecil di depan kamar mandi. Anak tersebut berusaha membuka pintunya. Karena khawatir, Matt bertanya apa semuanya baik-baik saja pada anak tanpa alas kaki tadi. Namun Matt kaget melihat anak itu tembus melewati semua ruangan kamar mandi yang ada di belakangnya dan lampu tiba-tiba saja padam. Matt lalu diserang oleh entitas yang berwujud adik laki-lakinya yang meninggal karena sakit beberapa tahun lalu. Beralih pada Queen yang menyadari kalau Dr. Sullivan menipu para staf agar berpikir bahwa dia yang melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Akibatnya Queen pun diskors. Meski berusaha menjelaskan, tidak ada yang percaya padanya. Keduanya pun meninggalkan rumah sakit dan mendatangi pendeta bernama Pastor John untuk konsultasi. Berbeda dengan pendeta yang di rumah sakit, Pastor John sangat tertarik membahas tentang iblis. Setelah mendengar penjelasan Matt dan Queen, dia mengatakan bahwa kode aplikasi dapat membantu mereka. I don't know if I could just see the code. I would think I would know for sure. Mereka lalu menemui penjual ponsel, tempat mereka bertemu untuk meretas kode tersebut. Awalnya Derek menolak karena tokonya sudah tutup, terlebih lagi dia ada janji kencan. Namun melihat kartu kredit Queen dan Matt, akhirnya dia memberikan mereka waktu 15 menit. Di sini diketahui kalau Derek juga mengunduh aplikasi kondom setelah Queen pergi sebelumnya. Please, just continue. Dengan bantuan Derek, dia mengetahui kalau sang adik Jordan telah mengunduh aplikasi tersebut dan akan meninggal tak lama sebelum Queen. Derek meretas aplikasi untuk menambah tahun masa hidup mereka. Jordan kaget melihat umurnya bertambah 86 tahun di aplikasi. Pengasuh yang melihatnya bermain ponsel di meja makan menyita ponselnya. Sebelum tidur, Queen dan Matt bercerita tentang masa lalu yang membuat mereka merasa bersalah. Matt bercerita tentang dirinya saat berusia 10 tahun. Dia memiliki adik yang bernama Jeff. Namun Jeff sakit parah yang membuat keluarganya secara tidak langsung tinggal di rumah sakit. Melihat orang tuanya hanya fokus pada Jeff membuatnya cemburu dengan semua perhatian yang didapatkan sang adik. Jeff bahkan mendapat mainan yang sangat Matt inginkan waktu itu. Karena iri, dia mengambil robot tersebut saat Jeff tertidur. Matt merasa bersalah karena telah mencuri mainan dari adiknya yang sekarat. You were just a kid. Queen lalu menceritakan saat dirinya pergi karena muak dengan seluruh larangan sang ibu. Ibunya pergi mencarinya dan meninggal setelah tertabrak pengemudi yang sedang mabuk. Matt menenangkannya. Dia menjelaskan kalau itu bukan salahnya. Malamnya Queen diserang oleh iblis dan hitungan mundur kembali normal. It went back to what it was. Jordan masuk ke kamar pengasuhnya untuk mengambil ponselnya dan bergegas kembali ke kamarnya. Jordan melihat lampu sensor samping kamarnya terus menyala. Awalnya dia pikir itu Nyonya Talbot. Namun setelah keluar memeriksanya, tak ada siapapun di sana. Jordan memutuskan menutup pintu kamarnya. Tapi tak berselang lama pintunya kembali terbuka, bersamaan lampu sensor yang kembali menyala.
Karena takut, dia bersembunyi di bawah kasur. Namun Jordan malah diserang oleh iblis yang berwujud sang ibu. Saat ingin keluar dari rumah, Quinn sudah ada di sana menjemputnya. Ketiganya kembali menemui Pastor John. Setelah membaca kode aplikasi tersebut, dia menyimpulkan kalau yang mereka hadapi adalah kutukan. Dan kabar baiknya, kutukan bisa dipatahkan. Jika mereka mengalahkan penghitung waktu mundur 1 detik, maka mereka akan menang. Mereka pun mempersiapkan lingkaran penangkal menggunakan garam untuk melindungi mereka dari serangan roh jahat. Saat waktu mereka semakin sedikit, lampu tiba-tiba saja padam dan barang berjatuhan. Mereka berempat masuk ke lingkaran. Jordan berteriak setelah melihat iblis berada tepat di belakangnya. Di sini terlihat kalau mereka berhasil. Iblis tersebut tidak bisa masuk ke lingkaran yang telah mereka buat. Namun sialnya, Matt terpikat setelah iblis menyerupai wujud saudaranya. Matt akhirnya tertabrak mobil dan meninggal tepat saat aplikasinya menunjukkan angka 0. Let me go. Jordan juga terluka dalam serangan itu. Quinn membawanya ke rumah sakit. Di sini dia mengetahui bahwa Dr. Sullivan juga melecehkan anggota staf wanita yang lain. Mengingat semua perbuatan Sullivan padanya, Quinn menyadari bahwa dia bisa menghabisi pria tersebut dan merubah waktu hidupnya dari yang diprediksi oleh aplikasi hitung mundurnya. Quinn pun berpura-pura bersikap ramah dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Say that I'm sorry. Dia membujuknya ke sayap gedung yang tertutup. Saat Sullivan sudah di sana, Quinn menyerangnya. Namun dia diselamatkan oleh iblis yang menyadari apa yang akan Quinn lakukan. Jordan yang juga ada di sana berusaha menghalangi Quinn, tetapi iblis memburunya. Sementara Quinn terus mencari Sullivan, namun pria itu bersembunyi dan menyerangnya. Perkelahian pun tak terhindarkan. Namun saat Quinn ingin menghabisi Sullivan, dia malah terlempar ke belakang. Sullivan memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dari sana. Quinn yang terluka akibat terpental menyadari kalau waktu sang adik tidak lama lagi. Dia bergegas mencarinya. Dia mengingat pasien yang datang sebelumnya. Nafasnya berhenti akibat overdosis obat. Dia pun berencana melakukan hal yang sama untuk merubah prediksi iblis tentang umurnya. Sementara iblis menyerang Jordan yang tengah bersembunyi. Dia bersiap menghabisi Jordan saat waktunya hampir habis, tetapi Quinn menghalanginya. Get away from her! Saat Quinn ingin menyentik dirinya, iblis berubah menyerupai sang ibu untuk mengulur waktu. Namun Quinn yang tidak lagi ingin dikendalikan segera menyuntik dirinya. Dia mengorbankan dirinya untuk menghancurkan iblis tersebut. Jordan menghampiri Quinn dan melihat bahwa dia telah menulis sesuatu di lengannya, di mana dia juga menggambar lingkaran. Jordan menyuntiknya dengan jarum suntik dan obat yang telah dibawa oleh Quinn. Dan benar saja, Quinn akhirnya kembali. Keduanya pun berhasil. Setelah beberapa saat, Quinn akhirnya mengunjungi makam ibunya bersama Jordan dan sang ayah. Ketika ingin pulang, Jordan melihat berita tentang penangkapan Sullivan setelah lebih banyak perawat maju dan menceritakan kisah serupa tentang pelecehan yang dialami. Sementara Quinn menemukan pembaruan aplikasi baru kondom yang telah terunduh di ponselnya. What's wrong? Film diakhiri dengan diperlihatkan Derek sedang kencan. Saat teman kencannya pergi ke kamar mandi, telepon Derek berbunyi. Dia melihat pesan dari aplikasi kondom yang mengatakan kalau dia telah melanggar kesepakatan pengguna. Lampu di restoran tiba-tiba padam sebelum dia dihabisi oleh iblis yang tak terlihat. Hell. Yap, itu tadi alur cerita dari film Kondon. Buat kalian yang suka film horror thriller, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.